بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini, dan kebaikan yang bermanfaat untuk kita, ya, berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mempelajari tentang masalah-masalah ibadah. Kita pelajari kaifiyah, tata cara ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pelajari bersama, yaitu tentang syurutus sihhatis shalah, tentang syarat-syarat sahnya salat. Ada berapa? Syurutus sihhatis shalah ada berapa? Jangan-jangan lupa. 5 apa 6? Ada 6. Ahsantum. Jadi syurutus sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat ada 6. Ya, jangan dilupakan pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Pertama apa? Al-ilmu bidukhulil waqti. Ya. Betul? Al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu pengetahuan tentang masuknya waktu. Kemudian yang kedua, at-thaharatu minal hadasain. Ya. Suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, taharatul badan wal makan. Ya. Taharatul badan wal makan wasaub, kesucian badan, tempat dan pakaian. Yang keempat satrul aurat, yaitu menutup aurat. Yang kelima adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yang terakhir, yang keenam adalah an-niat, ya, mewujudkan niat atau berniat. Nah, ini syarat ini penting untuk kita perhatikan, sangat penting.
wajib kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena syarat itu adalah didefinisikan oleh para ulama ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Itu syarat. Ma yalzimu min adamihi al-adam. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak ada sesuatu yang akan dicapai tersebut. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya kaitannya dengan sholat, maka tidak sah sholat ini, ya. Tidak akan diterima sholat tersebut. Tidak ada sholat itu kalau tidak terpenuhi, yaitu syarat-syarat yang dijelaskan. Wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Akan tetapi adanya syarat itu tidak mengharuskan harus ada sesuatu yang akan diwujudkan tersebut. Contohnya gimana? Seorang berwudu belum tentu kalau dia itu akan sholat. Wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Jadi adanya syarat-syarat itu semuanya belum tentu kalau orang itu akan mengerjakan sholat. Tetapi kalau tidak ada syarat itu, maka tidak akan tercapai yang namanya sholat. Ya. Ini harus dimengerti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan sholat ini, yaitu sifatus sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sholat. Ini perkara yang penting berkaitan dengan sifat sholat, tata cara sholat, ya. Ini poin terpenting dalam menegakkan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya sholat. Padahal kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Apa bisa kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita tidak bertemu dengan Nabi. Kita tidak melihat bagaimana Nabi bertakbir, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Bagaimana Nabi membaca dalam sholatnya, kita tidak bertemu, kita tidak melihat langsung ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita dengan belajar ya sesuai dengan apa yang disampaikan beliau kepada kita, kemudian dijelaskan oleh para sahabat, dikumpulkan oleh para ulama tentang kaifiyah sholat itu ya dalam hadis-hadis bab sholat ini, maka kita akan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu ra'yal ain, seakan-akan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala bagaimana Allah menjaga sunnah ini, ya. Allah taala menjaga sunnah ini dengan detail. Sangat terperinci sekali, yaitu perkara-perkara, masalah-masalah kaitannya dengan sholat ini. Sehingga apa saja yang kita perlukan dalam sholat ini nanti sudah ada tuntunannya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita baca saat ini. Itu adalah bukti kebenaran agama ini, bahwasanya Allah tabaraka wa taala benar-benar menjaga apa? Menjaga urusan agama ini sehingga tetap asli, tetap orisinil. Sebagaimana Nabi melaksanakan, maka kita saat ini bisa melaksanakan seperti itu pula. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Kita mulai, ya silakan dibuka halaman yang ke-103 ya, dari kitab ini. Kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh beliau Ad-Doktor Abdul Adim Badawi hafizallahu
Ta'ala, Kitabus Shalah, bab sifat salat. Ya. Dijelaskan oleh beliau di situ bahwasanya ini adalah ringkasan dari sifat salat Nabi yang ditulis oleh beliau, yang disusun oleh beliau Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau adalah merupakan guru dari penulis ini. Guru dari penulis kitab Al-Wajiz. Jadi yang akan kita baca ini adalah ringkasan, ikhtisar, ringkasan ya, dari sifat salat Nabi tersebut. Maka ini nanti akan kita baca secara global. Nanti insya Allah di kemudian hari pada pertemuan yang selanjutnya kita akan dapatkan perincian-perinciannya. Jadi ini sekilas dahulu ya tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizallahu taala sifatus salati, sifat salat. Sifat salat. Sifat itu tata cara, kaifiyah. Tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, apabila mana beliau berdiri hendak salat, istaqbalal Ka'bah, maka beliau menghadap Ka'bah. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari dalam surut syihatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat antaranya adalah istiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Kalau seorang itu ya dia menghadap selain kiblat dengan sengaja tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Qaiman, dengan berdiri ya, qariban minas sutrah, dengan mendekat kepada sutrah, mendekat kepada sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah di sini adalah pembatas ya, pembatas yang membatasi wilayah salat seorang itu. Rasulullah SAW beliau memerintahkan hal ini, dan ini sampai ada yang mewajibkan dari yaitu para ulama berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha ya. Apabila mana seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat dengan menghadap sutrah, dengan menghadap pembatas itu, dan hendaknya dia mendekat. Jadi dia meletakkan yaitu kira-kira 1 jengkal tingginya di depan salatnya ini ya, yang membatasi dia dengan salatnya tersebut, dan dia mendekat kepada sutrah tersebut. Bukan berarti mendekat kemudian menyempitkan ruang gerak sujudnya, tidak, tetapi mendekat di sini maksudnya adalah mendekat tapi dia masih longgar, lapang dalam mengerjakan salat, apalagi ketika dia itu sujud. Bahkan ada, yaitu dianjurkan ada jarak antara sujud dengan sutrah ini. Jadi tidak mepet sekali, tetapi ada jarak. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat. Entah yang dia pakai sutrah itu sesuatu yang dia tegakkan ya, yang dia bawa, atau dia mendekat kepada tiang misalnya, mendekat kepada tembok ya, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai sutrah dalam salatnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ya, dia pertama adalah membatasi wilayah salatnya, sehingga apa? Hal itu membantu dia di dalam kekhusyuannya, karena jelas ini wilayah salatnya. Sehingga Nabi sampai menjelaskan, jangan ketika kalian itu, ya saya ulangi, ketika kalian itu salat dengan menghadap sutra,
maka janganlah kalian biarkan seorang melewati di depan kalian. Maksudnya antara dia dengan sutra ini, kalau ada orang yang lewat jangan dibiarkan. Tapi kalau lewat di luar sutra maka dipersilahkan. Kenapa? Karena itu bukan wilayahnya. Wilayahnya adalah antara sutra dengan telapak kakinya. Nah itu wilayah dia. Kalau ada orang yang lewat di situ, di antara itu, maka hendaknya dicegah. Hendaknya dicegah. Bahkan kalau nekat, sudah dicegah tapi tetap nekat, maka hendaknya dia memeranginya. Karena dia adalah syaitan. Ya. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sutra ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan adalah lil imam wal munfarid. Lil imam wal munfarid, yaitu bagi seorang imam dan seorang yang salat sendirian. Ya. Kalau kita sebagai imam, maka kita harus mengambil sutra. Atau ketika kita sholat munfarid, sholat sendirian, maka kita mengambil sutra. Akan tetapi kalau makmum, maka tidak perlu. Kalau kita berlaku sebagai makmum, maka tidak perlu susah-susah harus mengambil sutra. Kalau setiap makmum pakai sutra sendiri-sendiri, ya masjid ini penuh dengan sutra. Ya. Maka makmum tidak perlu mengambil sutra, tetapi sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum semuanya. Ya, sutratul imam, sutratul makmum. Pembatasnya imam adalah pembatasnya makmum pula semuanya. Nah ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa kana yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa. Ya. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu adalah dengan niatnya. Ya. Jadi amal itu dianggap amal yang masyru' dan amal yang diterima apabila mana disertai dengan niat. Amal itu dianggap sahih apabila mana disertai dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya di sini adalah beliau menjelaskan tentang sebelum memulai sholat harus seorang itu berniat. Sebagaimana yang kita bahas, ya, niat ada berapa? Ada dua. Niatul amal yang pertama, yang kedua niat, ya niat mengerjakan amal. Yang kedua, ya niat untuk siapa amal itu dikerjakan. Nah, ini. Jadi dua niat itu dihadirkan dalam ibadah sholat ini dan juga ibadah yang lainnya. Kapan menghadirkannya? Ya. Kapan menghadirkannya? Ini kita mengingat. Kapan? Ada tiga waktu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam ikhtilaf mereka. Yang pertama adalah ya, muqaranah bitakbir, bersamaan dengan takbir. Kemudian yang kedua ada jarak antara niat dengan takbir, tapi tidak lama. Faslun yasir, tidak lama. Ya, seperti seorang ketika masuk masjid sudah berniat. Kemudian yang ketiga, ya boleh ya, dari tenggang waktu yang agak lama, tetapi dengan syarat niat itu tidak rusak atau dia tidak tersibukkan dengan perkara yang lain yang melalaikan dia dari niatnya itu. Nah ini. Jadi ketika pendapat ini ya bisa kita jalankan. Ya, bisa kita jalankan. Kalau dari rumah belum berniat, ya ketika kita masuk masjid misalnya berniat. Kalau itu pun belum, maka ketika mendekati takbir atau bersamaan ketika kita mengangkat
kedua tangan. Ya. Iya, niat adalah al-azmu, ya, azmul qalbi ala fi'li syai'. Kemarin sudah kita yaitu jelaskan imbi'asul qalbi. Ya. Al-azmu ala fi'li syai' atau imbi'asul qalbi. Tekad hati untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Kerentak hati untuk melaksanakan sesuatu. Keinginan, kehendak untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka itu namanya niat. Sudah. Jadi kita dari rumah dengar adzan, kita ambil air wudhu, mau apa? Ya, mau apa? Kita mau ke masjid, mau apa tujuannya? Mau sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Sudah. Jadi menurut pendapat yang ketiga itu sudah. Dan itu kemarin yang disertai dengan perbuatan. Kalau cuma kerentek itu kan bisa diartikan dengan angan-angan. Kalau kerentek hati disertai dengan perbuatan itu beda lagi. Iya. Jadi perbuatannya belum terlaksana karena masih akan dikerjakan. Angan-angan Pak bisa jadi seperti itu. Makanya itu adalah al-azmu. Al-azmu itu adalah tekad. Tekad keinginan yang kuat untuk melaksanakan sesuatu. Bukan hanya lintasan dalam benak, bukan. Ya, bukan lintasan di dalam benak, tetapi tekad yang kuat yang ada di dalam hati untuk melaksanakan sesuatu. Itu sudah niat namanya. Dan ini mudah bagi kita semuanya untuk mewujudkannya, bukan merupakan sesuatu yang sulit niat itu ya. Niat untuk melaksanakan suatu pekerjaan bukan merupakan sesuatu yang sulit. Jangan dipersulit dengan teori-teori yang itu membingungkan. Ya, tapi mudah saja kita. Ya. Kalau sesuatu tekad di dalam hati sudah terwujud dalam diri kita, maka kita sudah niat. Seperti kalau ketika seorang akan puasa, dia bangun di akhir malam, dia makan sahur untuk apa? Ya. Ya itu sudah berniat namanya. Ya. Itu sudah berniat, tidak usah bingung-bingung, tidak perlu was-was. Saya tadi sudah niat apa belum? Ya. Itu namanya was-was syaiton. Ya, was-was syaiton. Yang membuat bingung kita itu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tsumma kana yastaftihu sholata biqaulihi. Kemudian beliau membuka salatnya dengan ucapan beliau Allahu Akbar. Ya. Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Jadi pembuka salat adalah bersuci, kemudian yang mengharamkannya adalah at-takbir. Ketika seorang itu yaitu memulai dengan takbir ini, maka haramlah segala sesuatu kecuali pekerjaan sholat. Nah ini, beliau memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak ada yang sebelumnya ucapan-ucapan apapun, tidak ada. Beliau hanya memulai sholat dengan ucapan at-takbir Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Ini yang pertama. Mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir, berarti sama-sama. Antara ucapan dengan gerakan tangannya bersama. Allahu Akbar bersama-sama. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah dalam sifat salat Nabi, bahwasanya di sini ada 3 kaifiyah. Sebenarnya ada 3 kaifiyah, cuma di sini disebutkan 1 saja. Karena ini namanya ikhtisar, ini ringkasan. Yang pertama adalah itu tadi bersamaan, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah bertakbir dahulu sebelum mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini adalah sabit apa? Tetap dari Rasulullah SAW. Ya. Ketiga kaifiyah ini, ketiga cara ini datang dari Rasulullah SAW. Pertama Allahu Akbar, yang kedua adalah Allahu Akbar, yang ketiga adalah Allahu Akbar. Ya. Maka ketiga hal ini boleh kita kerjakan. Ketiga hal ini boleh kita kerjakan. Dan yang lebih utama adalah terkadang kita lakukan yang ini, terkadang kita lakukan yang itu. Ya. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk supaya kita melaksanakan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya terkumpul dalam ibadah sholat kita, yaitu variasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengangkat kedua tangannya itu hadwa mangkibahi atau hadwa udunaihi, ya, setentang dengan bahu atau setentang dengan kedua telinga. Ya. Tidak ada lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi yang pertama apa? Hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahu. Kemudian yang kedua, sejajar dengan kedua telinga. Nah ini. Nah, perinciannya nanti, ini ringkas dulu ya. Kemudian kita lanjutkan. Thumma yadau al-yumna 'alal yusra fawqa sadri. Thumma yadau al-yumna 'alal yusra fawqa sadri. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan itu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa sadri, di atas dada. Fawqa sadri, di atas dada. Ya, jadi Allahu Akbar, meletakkan kedua tangan atau tangan kanan di atas tangan kiri, fawqa sadri, di atas dada. Namanya di atas dada di sini. Di atas dada. Ya. Maka yang selain itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Albani rahimallahu taala, yang selain ini maksudnya ada yang di pusar, ya, ataupun ada yang di tenggorokan, ya, maka itu adalah pendapat yang dhaif atau tidak ada asalnya. Perhatikan ini. Kadang kita jumpai ada yang di udel, kadang rodok melorot, ya. Jadi orang ini udel tapi melorot. Nah, atau ada yang seperti ini, maka itu adalah la aslalahu, atau hadisnya adalah hadis yang dhaif. Yang betul adalah fawqa sadri, di atas dada, di atas dada, ya, di atas dada. Ya, di atas dada. Jangan terlalu diturunkan dan jangan dinaikkan. Kemudian tentang tata cara meletakkannya berkaitan dengan tangannya, maka itu yang pertama adalah diletakkan, ya, seperti ditumpuk, ya, di tangan telapak tangan kanan ini di bawah, kok di bawah, di atas punggung telapak kaki, kok telapak kaki, telapak tangan yang kiri, afwan, ya. Ini yang pertama. Jadi mengenai apa ini? Ini namanya apa? Ya, ugel-ugel, pergelangan. Mengenai ini, sedikit mengenai ini. Atau cara yang lain yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah seakan-akan seperti menggenggam. Tangan kanan seakan-akan seperti menggenggam lengan yang kiri. Ya.
Jadi jangan sampai kebablasan seperti ini. Ya. Ini orang kademen ini. Apalagi kalau seperti ini, keliru jelas. Ya. Jadi jangan main-main dengan sholat. Harus ditertibkan sebagaimana apa yang yaitu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, tsumma yarmi bi basarihi nahwal ard. Kemudian beliau melayangkan pandangannya, mengarahkan pandangannya ilal ard, kepada tanah, ya, kepada tempat sujudnya. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu disunahkannya seorang itu untuk mengarahkan pandangan ke arah sujudnya ketika seorang itu mengerjakan sholat. Ini supaya fokus, supaya khusyuk. Jadi tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, tidak melirik ke kanan ke kiri, ya, tidak pula yaitu mengangkat pandangannya ke atas, akan tetapi menundukkan pandangan, ya, mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Thumma yastaftihul qira'ata bi'atiyatin katsiratin mutanawwi'atin. Ya. Kemudian setelah posisi tangan itu di atas dada seperti tadi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membuka bacaan, namanya bacaan apa? Istiftah. Ya. Istiftah. Wa kana yastaftihu summa yastaftihu al-qira'ah bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah, dengan wirid-wirid atau dengan doa-doa yang banyak, yang bermacam-macam. Ada beberapa redaksi, ya, berkaitan dengan doa istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, ya, wa ma'ana minal musyrikin, dan seterusnya. Bisa dirujuk dalam yaitu bab sifat salat Nabi. Kemudian subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, masih ada yang lain, silakan dilihat. Jadi kita bisa memilih itu mana yang kita sukai dari doa-doa itu, ya, mana yang mudah bagi kita untuk membacanya, atau yang lebih afdal adalah kadang-kadang kita baca ini, kadang-kadang kita baca itu. Tadi alasannya supaya kita lebih mengumpulkan kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hafalkan yang ini, kita hafalkan yang itu, ya. Nanti kalau sholat ini kita pakai yang itu, kalau sholat yang itu kita pakai yang lainnya. Itu lebih afdal, lebih utama. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu. Beliau memuji Allah ta'ala di dalam doa ini, doa istiftah. Wa yumajjiduhu wa yusni alaihi, mengagungkan, menyanjung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terlaknat, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, isti'adzah. Lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Ini namanya ta'awud atau al-isti'adzah.
Thumma yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajharu biha, dan tidak menjaharkan dengannya. Tidak menjaharkan dengannya kalau ini dalam salat jahriyah, dalam salat yang dikerjakan dengan menjaharkan bacaan salat tersebut. Wala yajharu biha, wala yajharu biha, tidak mengeraskan, ya, bacaan apa? Basmalah. Ini riwayat yang lebih kuat tentang salat-salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah ini dibaca, jelas dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi yang jadi masalah atau yang jadi ikhtilaf adalah basmalah itu dibaca keras apa tidak, ya, dijaharkan apa disirkan dalam salat jahriyah ini. Itu yang diikhtilafkan oleh para ulama, dan dirojihkan beliau bahwasanya tidak dijaharkan bismillah itu, ya, dibaca tapi tidak dikeraskan. Apakah boleh itu sesekali dikeraskan? Diperbolehkan, ya, sesekali itu diperbolehkan. Kita membaca basmalah, ya, di dalam salat itu Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita menjadi imam bagi kaum yang mereka terbiasa menjaharkan basmalah, maka yang lebih baik adalah kita menjaharkannya, ya, yang lebih baik seperti itu, supaya tidak timbul yaitu hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau mereka mungkin sudah kenal dengan, ya, variasi bacaan sholat dan apalagi yang dikuatkan oleh para ulama, ya silahkan, ya. Kita lanjutkan. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa yaqta'uha ayatan. Dan kemudian beliau memulai membaca Al-Fatihah, ya, wa yaqta'uha ayatan, dan memutuskannya per ayat. Itu tata cara baca dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ketika beliau membaca Al-Fatihah itu dibaca yaitu berhenti setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, per ayat. Jadi setiap akhir ayat berhenti. Demikian bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan sesuatu yang keliru apabila seorang itu membaca Al-Fatihah digabung bahkan sampai satu nafas, ya. Jadi bacaannya berarti, ya, namanya satu nafas, ya. Yang pertama itu harus cepat, ya, bacaannya harus lumayan cepat. Kalau tidak cepat, tidak tidak sampai nafasnya. Kemudian yang kedua adalah menyambung ayat per ayat. Nah, ini. Fa idza intaha minal Fatihah, apabila mana sudah selesai dari Al-Fatihah, qala amin, maka beliau mengucapkan amin. Ma mana amin? Amin, Allahumma istajib, Allahumma istajib, ya Allah kabulkan. Karena Al-Fatihah itu isinya doa, permohonan dari hamba, dari kita yang sholat kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka di akhir dari bacaan Al-Fatihah adalah disunahkan bagi kita untuk mengucapkan amin. Maknahu Allahumma stajib, artinya adalah ya Allah kabulkan permintaan kami. Jadi kalau kita sendirian baca amin itu sholat sendirian. Kalau kita imam baca, ya. Kalau kita makmum disunahkan pula kita untuk mengeraskan bacaan amin itu. Barang siapa yang bacaan aminnya itu, yang bacaan aminnya dia itu bertepatan dengan bacaan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Makanya kalau kita baca amin ini yang betul, ya, kita bacanya yang betul, jangan digawe-gawe, jangan dibuat-buat, ya, suaranya ya pas-pasan saja, sederhana saja, standar saja, ya. Karena apa? Karena kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus disertai dengan kesungguhan baik hati maupun lisan. Wa yajharu wa yamuddu biha sauta, mengeraskan dan memanjangkan dengan bacaan amin itu. Tsumma yaqra' ba'dal Fatihati suratan ghairaha. Kemudian setelah membaca amin, ya, maka membaca surat yang lainnya. Membaca surat yang lainnya, wa kana yutiluha ahyanan, dan adalah beliau terkadang memanjangkannya. Terkadang memanjangkan. Wa yaksuruha ahyanan, dan terkadang beliau memendekkan. Nanti perinciannya insyaallah ada gambaran-gambaran dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat beliau. Ya, di dalam salat subuh yang dibaca beliau itu biasanya sekitar surat-surat apa? Ya, kita akan dapat gambarannya. Kalau dalam salat maghrib biasanya beliau membaca surat apa? Ya, salat isya dan seterusnya. Jadi terkadang beliau memanjangkan dan terkadang beliau memendekkannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi salati subhi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yajharu, menjaharkan, mengeraskan bacaan. Maksudnya bacaan apa di sini? Bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Fi sholati subhi, dalam salat subuh. Wa fir raq'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya, dan juga pada 2 rakaat yang awal dari salat maghrib dan juga salat isya. Jadi bacaan salat yang dijaharkan itu, ya, ada berapa? Ada 3 salat. Pertama adalah salat subuh, kemudian yang kedua adalah salat maghrib, yang ketiga adalah salatul isya. Ya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri. Lanjutkan, dan beliau mensirkan, melirihkan bacaan pada salat zuhur dan asar. Pada salat zuhur dan asar beliau baca Al-Fatihah, baca surat dengan dengan lirih. Ya. Wasalisah minal maghrib wal ukhrayaini minal isya. Demikian pula rakaat yang ketiga dari maghrib dibaca lirih pula, dan 2 rakaat yang terakhir dari salat isya. Ini.
Wa kana yajharu aidan fi salatil jum'ah wal idaini wal istisqa wal kusuf. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menjaharkan pula bacaan salat fi salatil jum'ah wal idain, pada salat Jum'ah dan 2 hari raya. Ya, salat Jum'ah, kemudian 2 hari raya, kemudian yang ketiga salatul istisqa, salat minta hujan, yang ketiga yang keempat adalah salat gerhana. Nah, salat gerhana ya bisa jadi siang hari, bisa jadi malam hari. Ya, kalau siang hari salat gerhana matahari, kalau malam hari gerhana bulan. Maka disunahkan untuk menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Wa kana yaj'al rak'atainil akhirataini aksara minal ulayaini qadran nisfi. Wa kana yaj'al rak'ataini al akhirataini, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat yang terakhir lebih pendek dari 2 rakaat yang awal. Qadran nisfi, ya, kira-kira separuhnya. Kira-kira separuhnya. Jadi kalau rakaat yang pertama, rakaat yang kedua itu agak panjang, panjangnya misalnya ada 30 ayat, ya, ada 30 ayat misalnya, maka rakaat yang ketiga dan keempat itu separuhnya, perkiraannya kadar lamanya itu. Jadi 2 rakaat yang awal itu dipanjangkan, kemudian 2 rakaat yang terakhir itu dipendekkan, kira-kira separuhnya. Jadi bacaannya berkurang, demikian pula lama rukuk sujudnya juga dikurangi, karena itu menyesuaikan dengan lamanya bacaan. Qadronis, ya, qadra khamsina asrata ayatan, kira-kira yaitu 15 ayat. Wa rubbama iktasara fihima alal Fatihah, dan terkadang beliau mencukupkan atas surat Al-Fatihah saja. Mana ini maksudnya? 2 rakaat yang terakhir, misalnya sholat duhur, sholat asar, 2 rakaat yang terakhir ini terkadang beliau mencukupkan dengan Al-Fatihah, terkadang masih ditambah dengan surat, terkadang, ya, terkadang masih ditambah dengan surat pada rakaat yang ketiga dan keempat itu. Tidak selalu, tapi kadang-kadang. Tsumma kana idza faragha minal qiraati, dan adalah beliau apabila mana sudah selesai dari qiraah. Qiraah apa? Surat. Apabila mana sudah selesai dari membaca surat, sakata saktatan, maka beliau berdiam sebentar. Apa ini? Diam sebentar. Ya, untuk mengambil nafas, karena habis apa ini? Membaca, maka bernafas dulu. Ya, habis baca surat bernafas dulu. Setelah itu apa? Tsumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Wa kabbara wa raka'a. Ya. Jadi setelah membaca, ya, bernafas dulu sebentar. Kemudian mengangkat kedua tangan, kaifiahnya sama ketika takbiratul ihram. Ya. Baru kemudian beliau melakukan ruku', tsumma raka'a. Jadi Allahu Akbar. Kemudian ruku'. Wa kana yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi, dan adalah beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Ya, kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Dipaskan di kedua lutut. Tidak turun, tidak di bawah lutut dan tidak di atas lutut, tapi pas di apa ini? Tempurungnya. Pas di tempurung lututnya ini, telapak tangan.
batok. Persendian lututnya, ya tempurung lututnya. Paskan di situ. Wa yufarriju baina asabihi, dan merenggangkan di antara jari jemarinya. Direnggangkan. Ya, jadi ketika menggenggam lutut itu direnggangkan. Tidak dilumpuk nih maksudnya. Ya, tidak dikumpulkan jari jemarinya tapi direnggangkan. Dipaskan lutut kemudian direnggangkan baina asabihi, di antara jari jemarinya itu. Wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, dan menekankan kedua tangan itu min rukbatayhi, dari kedua lututnya, ka'annaha qabidun alaihima, seakan-akan menggenggamnya. Jadi ditekan ya, ditekankan kepada kedua lutut itu. Ditekankan kedua lutut seakan-akan menggenggam, seakan-akan menggenggam. Nah itu. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, dan adalah beliau menjauhkan, yujafi itu menjauhkan, yubaid, mirfaqaihi, kedua apa ini? Kedua sikunya, an jambaihi, dari kedua lambungnya. Ketika apa ini? Ketika kok sujud? Ketika rukuk, kita masih rukuk, belum sujud. Ketika rukuk, jadi agak dijauhkan dari lambungnya, ya, tidak dirapatkan ke perut ketika rukuk. Kalau rapat kan, nah, kalau direnggangkan ya ini, jadi dijauhkan dari lambung ini. Ininya tidak seperti ini, tidak mingkup tapi membenggang. Nah itu. Mana tadi? Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi, dan beliau membentangkan punggungnya dan meratakan. Jadi punggungnya itu dibentangkan ya. Wa yusawwihi, dan diratakan. Ini maksudnya supaya orang itu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu drengengek ketika sujud. Ya, jadi lurus, ya, diluruskan. Ketika seorang itu rukuk, punggungnya itu rata, ya, tidak mekungkung, tidak turun, tidak naik, kecuali kalau loro boyok. Ya, kalau loro boyok ya nggak bisa dipaksa, namanya orang ya, sakit tulang nggak bisa. Kalau normal harus diratakan. Ya. Hatta lau subba alaihi alma lastaqarra, sehingga seakan-akan kalau misalnya ditumpahkan air di atasnya, maka air itu akan ada di atasnya itu. Artinya karena saking ratanya air itu tidak mengalir ke depan maupun ke belakang. Karena kalau apa ini punggung itu rata niki tenanan, ya, maka air itu seakan-akan tidak mengalir ke depan maupun ke belakang. Seperti ini loh, kalau rata meja ini digerujuk banyu ya panggah banyu nek kene, enggak mengalir ke sini dan tidak mengalir ke ini, tidak miring. Ya, tidak miring. Nah ini menunjukkan bahwasanya disunahkan di dalam menyempurnakan rukuk itu adalah yaitu diratakan punggungnya itu. Ya, kalau kita tadi menempatkan apa ini kedua tangan, telapak tangan itu pas di lutut, insya Allah ya lurus, rata. Tapi kalau kita meletakkannya di atas lutut atau di bawah lutut ya bisa jadi terlalu
turun atau terlalu naik. Nah ini. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yatma'innu tumakninah fi ruku'ihi di dalam rukuknya. Jadi benar-benar tumakninah. Ya, tulang-tulang atau ruas-ruas tubuhnya itu sudah menempati pada posisinya. Tenang. Ini artinya dia sudah tumakninah. Sudah berhenti dari gerakan. Itu tumakninah. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Dan di dalam rukuk itu beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Kalau dibaca satu kali, asalkan bacanya tartil itu sudah bisa tumakninah. Ya. Disunahkan baca ini 3 kali sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 kali boleh. 3 kali adalah yang utama. Apakah boleh lebih dari itu? Boleh. Tergantung yaitu lama dan tidaknya rukuk. Ada pula yaitu tambahan riwayat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah ini. Iya. Dan yang lainnya. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ya di dalam rukun itu, di dalam rukun apa maksudnya di sini? Di dalam rukuk ini loh, di dalam melaksanakan rukuk ini. Karena dikatakan rukun karena rukuk itu termasuk rukunnya salat. Anwa'an minal adhkar wal ad'iyah, yaitu beberapa macam dari zikir-zikir dan doa-doa. Taratan bihadza wa taratan bihadza. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu. Seperti yaitu dalam masalah-masalah gerakan yang lain. Ya, wa kana yanha 'anil qira'atil Qur'ani fir ruku'i was sujud. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an di dalam rukuk maupun di dalam sujud. Ya, jadi tidak diperbolehkan yaitu membaca Al-Qur'an di dalam rukuk was sujud. Ya, ini yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Sampai apa? Diingat-ingat ya. Sampai rukuk. Sampai rukuk. Berarti nanti pembahasan berikutnya yaitu i'tidal, dan selanjutnya kita insyaallah taala baca pada pertemuan yang berikutnya. Allahu a'lam. Ya. Membatalkan niat karena niat kita itu salah. Misalkan dari sholat sunnah, imam sholat sunnah, kita sholat wajib dan waktunya pun belum masuk juga. Imamnya sholat sunnah. Kita perasaan kita sholat wajib. Ya. Padahal belum masuk waktu sholat wajib itu juga, karena kita nggak tahu daerah itu waktu sholatnya jam berapa, kita nggak tahu juga. Terus kita batalkan menjadi sholat sunnah itu. Ya. Ini permasalahan tentang membatalkan niat sholat. Jadi tadinya niatnya adalah sholat wajib, sholat subuh. Padahal belum masuk waktu subuh kira-kira. Nah, imamnya sholat apa itu? Gerhana. Sholat. Ya. Jadi untuk membatalkan yang seperti itu, fa insyaallah taala diperbolehkan. Kalau dilanjutkan aja kita nggak tahu gimana. Maksudnya? Dilanjutkan tetap sholat apa itu maksudnya, tetap sholat. Ya,
Kalau kita nanti ya tergantung dari ketetapan yang ada di dalam hati kita. Ya, karena berbedanya antara niat makmum dengan niat imam itu diperbolehkan. Misalnya imam sholat sholat wajib, makmumnya sholat sunnah diperbolehkan. Sebagaimana yaitu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau yaitu berbeda niat dengan makmumnya. Makmumnya masih sholat wajib, sedangkan beliau sudah sholat sunnah. Dan bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya. Allahu a'lam. Kalau analoginya kan tahu-tahunya loh, imamnya sholat gerhana ini. Iya, tahunya dari bacaannya. Iya. Iya. Tapi tetap ikut sholat terus gimana ya? Ya enggak apa-apa. Kalau waktu kan, saya tidak tahu. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.